yang dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat, baik untuk pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan dalam langkah konkret, PP nomor 8 tahun 2025 diterbitkan hari ini dan merubah PP 36 dan berbagai ketidakpastian global masih ada. Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden seperti kebijakan ekonomi dan geopolitik dan suku bunga yang diperkirakan akan tetap tinggi di tingkat global. Kemudian kita juga melihat pelemahan ekonomi Cina, kemudian tentu terkait dengan perubahan iklim serta kebijakan daripada Trump 2.2 yang lebih proteksionisme dan lebih bilateral daripada multilateral. Nah, tentu ketidakpastian ini kita lihat juga dengan dolar yang kuat, karena ini tentu akan menjadi beban kepada kita, termasuk beberapa negara lain. Kita lihat perekonomian kita masih solid, di 2024 masih 5,03, hari ini neraca perdagangan masih surplus selama 57 bulan, dan ini kita patut syukuri. Realisasi investasi di tahun 2024 juga 1.714,2 triliun, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, lebih tinggi 20% dan sedikit di atas target. Cadangan devisa juga terjaga baik di tahun Januari ini 156 miliar, nah itu setara dengan hampir 8 bulan import. Kemudian dari segi ekspor SDA dari pertambangan hampir 102,8 miliar di tahun lalu, perkebunan 46,7, kehutanan 10,5 miliar, perikanan 6 miliar, dan sektor tersebut mencakup 62,7% dari total ekspor kita di tahun 2024 yang totalnya 264,7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban DHE SDA ini dalam sistem keuangan ditingkatkan menjadi 100% dalam waktu 12 bulan. Dan ini berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Yang dikecualikan adalah sektor minyak dan gas bumi dengan tetap mengacu kepada ketentuan PP 36 tahun 2023. Pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir sehingga mereka dapat menggunakan devisa hasil ekspor yang dapat beberapa jenis penggunaan yang diperbolehkan adalah penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan kewajiban lain kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing, pembayaran pengadaan barang, jasa, bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, dan namun sebagian tersedia dengan spesifikasi tertentu di dalam negeri dalam valuta asing. Kemudian pembayaran atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK juga diharapkan tetap memberikan fasilitas dukungan dan insentif, antara lain insentif fiskal dalam tarif PPh 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan SDA. Kalau tidak penempatan DHE SDA biasanya dikenakan 20%. Kemudian instrumen penerimaan DHE sebagai agunan kredit rupiah, kemudian underlying transaksi foreign exchange swap antara nasabah dan perbankan, kemudian swap lindung nilai antara bank dan BI. Kemudian penyediaan dana dijamin oleh agunan tertentu, baik dalam bentuk tunai seperti giro, deposito tabungan, dan memenuhi persyaratan tertentu. Ini dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Jadi BMPK-nya tidak diperhitungkan. Nah, PP nomor 8 berlaku 1 Maret. Pelaksanaannya nanti dari BI akan menerbitkan PBI atas perubahan PBI nomor 7 tentang DH devisa hasil ekspor dan pembayaran import.
kemudian PADG yang nomor 4, kemudian Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan KMK 272/2023 tentang penetapan jenis barang ekspor SDA dengan kewajiban memasukkan DHE dalam sistem keuangan. OJK, penyesuaian SE Kepala Eksekutif OJK kepada Bank Umum terkait dengan penegasan pemanfaatan DHE SDA sebagai agunan atau bisa digunakan sebagai back-to-back loan dan kepada LPII mengenai formulir rincian penerimaan DHE SDA. Untuk implementasi tersebut juga di Bank Indonesia akan ada penyesuaian sistem digital, demikian pula di Dirjen Bea dan Cukai, dan juga sistem perbankan yang dikoordinasikan oleh OJK. Nah, sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan baik kepada para eksportir maupun perbankan. Dan selanjutnya kami persilahkan Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan keterangan. Dah, Pak Gubernur BI, silakan. Terima kasih Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan yang berbahagia, menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko 3 hal berikut ini. Yang nomor pertama, Bank Indonesia mendukung penuh kebijakan untuk PPDHE ini. Dan ini bagian komitmen Bank Indonesia sebagai bagian dari NKRI untuk bersinergi terus dengan pemerintah dalam mendukung Asta Cita. Kami memandang bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini, sumber daya alam ini, memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya kami mencatat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, ada 3 manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. Dengan kewajiban-kewajiban DHE SDA yang tadi lebih banyak masuk khusus di sistem keuangan Bank Indonesia, dan karena itu semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Satu, manfaatnya ya meningkatkan pembiayaan perekonomian kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita, dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pak Menko tadi sudah menjelaskan cadangan devisa kita besar, dengan adanya DHE SDA akan meningkatkan devisa dan cadangan devisa dan juga mendukung stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, kami juga bersama Bu Menteri Keuangan, OJK, dan LPS, dengan adanya dana yang lebih banyak masuk di perbankan kita, sistem keuangan kita akan lebih stabil. Itu adalah 3 hal yang kami melihat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan semua. Setidaknya 3 manfaat ini akan semakin memperkuat kinerja perekonomian kita. 1, meningkatkan kebutuhan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan. 2, meningkatkan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar. Dan yang ketiga, memperkuat stabilitas sistem keuangan kita. Itu nomor 1. Nomor 2, Bank Indonesia selama ini dan terus akan memperkuat bagaimana untuk monitoringnya. Monitoring memastikan kebijakan ini itu tentu saja diimplementasikan secara baik. Rekan-rekan semuanya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kami sudah ada kerjasama, yaitu sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporannya selama ini sudah berjalan baik, yaitu sistem pelaporan pemberitaan ekspor dengan sistem lalu lintas devisa di Bank Indonesia. Ini sudah
nyambung dan karena bisa kemudian digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan. Jadi secara sistem ini sudah terbangun bahwa devisa yang diekspor itu benar-benar masuk ke sistem keuangan melalui rekening khusus. Sebagai informasi Pak Menko, tadi saya laporkan tingkat kepatuhan eksportir dalam memasukkan DHE SDA ke rekening khusus selama ini, kalau untuk migas itu 95 sampai 100%. Itu sudah masuk sesuai yang ketentuan sekarang 30%. Itu untuk migas 95 sampai 100%. Untuk non migas itu 82 sampai 89% karena untuk non migas kan ada thresholdnya berapa yang harus masuk ya itu ya. Tapi ini menunjukkan reporting system yang kami bangun bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu sudah bisa kemudian selama ini sudah bisa memastikan kebijakan ini bisa jalan. Nah, berapa dari rekening khusus ini ya kepatuhan dalam menempatkan DHE SDA di dalam sistem keuangan. Yang tadi memasukkan, yang inilah menempatkan. Kepatuhannya kalau migas itu 97 sampai 100%. Jadi devisa yang masuk sudah ditempatkan dalam berbagai instrumen. Dan untuk non migas 91 sampai 96%. Dan sistem reporting ini jelas mendukung tadi 3 manfaat yang tadi saya sampaikan. Itu seperti itu. Itu nomor 2. Nah, dari data ini kenapa kami memperkirakan kalau kebijakan selama ini secara rata ya, posisi rekening khusus di perbankan di sistem keuangan ratanya adalah 13 miliar. Dengan kebijakan ya, dengan kebijakan yang baru ini kami perkirakan akhir tahun ini bisa meningkat 80 miliar. Ya, ini dengan kebijakan yang baru ya. 80 dari 13 miliar menjadi 80 masuknya ke rekening khusus itu adalah nomor 2 ya dari sisi jadi membuktikan dari yang sampaikan dengan kebijakan ini devisa yang masuk ke rekening khusus akan lebih besar digunakan untuk pembiayaan perekonomian, meningkatkan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar rupiah, dan tentu saja memperkuat stabilitas sistem keuangan. Itu nomor 2. Nomor 3, dari Bank Indonesia kami juga akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang eksportir maupun perbankan bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa. Setelah rekening masuk, kan dananya bisa ditempatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.